Yo, halo sobat, kenalin gua Andrew. Di video kali ini kita akan membahas tentang uji Wald-Wolfowitz. Run test, penasaran ya? Cara ujinya, yuk simak baik-baik yang akan dijelaskan oleh Kak Kelly. Semuanya, kenalin gua Kelly. Di sini kita akan bahas Wolfowitz run test. Apa itu uji Wolfowitz? Uji Wolfowitz adalah suatu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel independen. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam distribusi antara dua kelompok. Biasanya digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi uji parametrik seperti normalitas atau varian yang homogen. Selanjutnya ada prosedur uji. Yang pertama adalah penggabungan data. Data dari kedua sampel digabungkan dan diberikan peringkat berdasarkan nilainya. Yang kedua adalah penghitungan peringkat. Setiap data diberi peringkat dari yang terkecil hingga terbesar. Yang ketiga adalah pengelompokan berdasarkan sampel. Data dikelompokkan kembali ke masing-masing sampel setelah diberikan peringkat. Yang keempat adalah penghitungan statistik uji. Dihitung jumlah data dari suatu sampel yang terletak di sebelah data dari sampel lainnya. Yang kelima adalah analisis statistik. Dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan dengan distribusi yang diharapkan untuk menentukan signifikansi perbedaan. Uji Wolfowitz juga memiliki kelebihan yang pertama yaitu non-parametrik, tidak mengasumsikan distribusi tertentu dari data. Yang kedua adalah sederhana, relatif mudah dipahami dan diaplikasikan. Sedangkan kurangan uji Wolfowitz yaitu antara lain yang pertama sensitivitas rendah, kurang sensitif dibandingkan uji Mann-Whitney, sehingga mungkin tidak cocok untuk mendeteksi perbedaan kecil. Yang kedua, sampel kecil. Tidak disarankan untuk sampel kecil karena kemampuan deteksi perbedaan. Selanjutnya ada alur pengerjaan uji Wolfowitz. Yang pertama, formulasikan hipotesis. H0 sama dengan kedua sampel berasal dari distribusi yang sama atau data acak. H1 sama dengan kedua sampel berasal dari distribusi berbeda atau data tidak acak. Yang kedua adalah gabungan sampel. Satukan dua sampel menjadi satu dataset dengan ukuran N sama dengan N1 ditambah N2, N sama dengan N1 tambah N2, di mana N1 dan N2 adalah ukuran sampel 1 dan 2. Urutkan data. Susun data gabungan secara ascending dari terkecil ke terbesar. Yang keempat adalah berikan label kelompok. Ganti setiap nilai dalam data terurut dengan label asal kelompoknya, misal A untuk sampel 1, B untuk sampel 2. Hitung jumlah run, R. Run adalah rangkaian data berturut-turut dengan label yang sama. Contoh, pada urutan A, B, A terdapat 3 run, AA, B, A. Yang selanjutnya adalah hitung ekspektasi run atau UR dengan menggunakan rumus UR sama dengan 2N1N2 per N1 plus N2 ditambah 1. Selanjutnya adalah hitung varians run atau A2R dengan rumus 2N1N2 di dalam kurung 2N1N2 kurangi N1 dikurangi N2 per dalam kurung N1 tambah N2 kuadrat kali dalam kurung N1 plus N2 kurangi 1. Setelah itu statistik uji Z dengan rumus Z sama dengan R kurangi UR per O2R. Setelah itu pengambilan keputusan. Bandingkan nilai Z dengan distribusi normal standar. Uji dua arah, tolak H0 jika Z lebih dari Z alfa atau 2Z lebih dari Z alfa atau 2. Misal 1,96 untuk alfa sama dengan 0,05. Uji satu arah tergantung hipotesis alternatif.
Tolak H0 jika Z terlalu rendah, untuk H1 terlalu sedikit run atau terlalu tinggi, untuk H1 terlalu banyak run. Untuk sampel kecil N1 atau N2 kurang dari sama dengan 10, N2 kurang dari sama dengan 10. Gunakan tabel kritis eksak. Contohnya sampel A kelompok 1 10, 12, 14. Sampel B kelompok 2 11, 13, 15. Hipotesis H0 kedua sampel berasal dari distribusi yang sama, H1 kedua sampel berasal dari distribusi yang berbeda. Setelah itu gabungkan data dan urutkan data-data gabungan 10A, 11B, 12A, 13B, 14A, 15B, 10A, 11B, 12A, 13B, 14A, 15B. Urutan label A, B, A, B, A, B. Setelah itu hitung jumlah run. Run adalah urutan label yang sama secara berturut-turut. Urutan labelnya A, B, A, B, A, B dengan total run adalah 6. Setelah itu hitung ekspektasi run UR dengan menggunakan rumus seperti tadi. Rumusnya UR sama dengan 2N1 N2 per N1 plus N2 ditambahkan 1 sama dengan 2 kali 3 dikalikan 3 per 3 tambah 3 ditambahkan 1 sama dengan 18 per 6 ditambahkan 1 sama dengan 4. Setelah itu hitung variance run atau O2R dengan menggunakan rumus 2N1 N2 di dalam kurung 2N1 N2 kurangi N1 kurangi N2 per dalam kurung N1 plus N2 kuadrat kali dalam kurung N1 plus N2 kurangi 1 sama dengan 18 dikalikan 12 per 180 sama dengan 216 per 180 sama dengan 1,2. Dengan begitu hasilnya A2R sama dengan 1,2 kuadrat sama dengan 1,095. Setelah itu hitung statistik uji Z dengan menggunakan rumus Z sama dengan R dikurangi UR per OR sama dengan 6 kurangi 4 per 1,095 dengan 2 per 1,095 sama dengan 1,83. Setelah itu pengambilan keputusan. Tingkat signifikasi sama dengan 0,05. Nilai kritis Z untuk alfa sama dengan 0,05 atau uji dua arah kurang lebih 1,96. Karena Z sama dengan 1,83 kurang dari 1,96 maka gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari distribusi yang berbeda. Meskipun data terlihat bergantian sempurna, ukuran sampel yang kecil N1 sama dengan N2 sama dengan 3N1 sama dengan N2 sama dengan 3 membuat hasil uji tidak signifikan. Selanjutnya pengujian TSPS yang akan dijelaskan oleh Bung Teca. Contoh datanya, ada sebuah perusahaan ingin melihat atau sedang menganalisis hasil kinerja staf setelah perusahaan memberikan reward sistem bonus dan kesempatan liburan gratis. Di sini juga sudah tersedia sampel penelitiannya sebanyak 40. Masing-masing dari sampel ini sudah mengisi skor sistem bonus dan kesempatan liburan gratisnya. Kemudian kita ingin membangun hipotesis dari data tadi. Yang pertama, berdasarkan hasil run test, nanti untuk H0-nya tidak ada perbedaan kinerja staf setelah diberikan reward tadi. Lalu untuk H1-nya ada perbedaan kinerja staf setelah diberikan reward tersebut. Dengan ketentuan jika signifikan lebih kecil dari nilai alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika signifikan lebih besar, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian untuk pengerjaan di SPSS-nya, pertama masuk ke variabel view, kemudian untuk namanya kita beri nama kinerja staf,
tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0 dengan label kinerja staf. Values-nya none, missing-nya none, columns-nya 8, dan align-nya right. Kemudian measure-nya scale dan role-nya input. Kemudian untuk yang kedua, kita beri nama sistem reward. Tipe width dan desimalnya sama. Kemudian untuk labelnya sistem reward. Kemudian untuk value-nya kita buat value 1 dengan label sistem bonus. Dan label 2 dengan label kesempatan liburan gratis. Lalu kolomnya 14. Setelah itu kita copy datanya dan pastekan di kinerja staff. Lalu atur sistem rewardnya. Untuk analyze-nya kita pilih yang non-parametric test, kemudian legacy dialog, lalu to independent sample. Lalu masukkan kinerja staff ke test variable list dan sistem reward ke grouping variable, lalu define group. Pilih tes tipe Wolfowitz chart, kemudian klik OK. Kemudian kita pastekan hasilnya ke Excel lagi. Di sini kita bisa melihat nilai sin-nya lebih dari 0,05, jadi H0 diterima.